tadi tuh gambarnya udah ada. Dan pemirsa, saat ini yang kita saksikan adalah suasana terkini di rumah duka anggota DPR RI Rahmat Gobel yang meninggal dunia. Pemirsa, saat ini sejumlah pelayat terlihat sudah mengunjungi dan memenuhi rumah duka. Dan sebagai informasi, anggota DPR RI Rahmat Gobel ini meninggal dunia, pemirsa, sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Rahmat Gobel sendiri meninggalkan istri tercinta Retno Damayanti yang selama ini mendampingi perjalanan hidup dan juga pengabdiannya serta menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga. Dan informasinya Rahmat Gobel ini juga meninggalkan 2 orang anak, yakni Nur Fitria Sekarwilis Kusumawardani dan Muhammad Arif Gobel, beserta dengan cucu-cucu serta keluarga besar yang kini berduka, pemirsa, atas kepergian Rahmat Gobel. Dan menurut informasi bahwa nantinya jenazah dari Rahmat Gobel ini nantinya pemakamannya akan dilaksanakan di Gorontalo. Sementara untuk informasi lebih lanjut terkait dengan waktu dan lokasi pemakaman akan disampaikan oleh pihak keluarga lebih lanjut. Tapi yang sekarang saat ini jenazah almarhum yang kita lihat visual saat ini disemayamkan di rumah duka yang lokasinya ada di Jalan Supomo nomor 55A Jakarta Selatan sebagai tempat keluarga dan kerabat memberikan penghormatan terakhir, pemirsa. Ini makanya tadi langsung ambil gambar sih, Kak. Rahmat Gobel sendiri merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga Menteri Perdagangan periode 2014 hingga 2015 yang meninggal pada Jumat pagi. Ya pemirsa, Rahmat Gobel dikenal sebagai pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan saat ini kita melihat visual kedatangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta dengan istri yang juga datang ke rumah duka, pemirsa, untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Rahmat Gobel. Dan juga ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga tadi visual kita saksikan bersama sudah tiba di kediaman Rahmat Gobel untuk juga memberikan penghormatan terakhir bersama dengan keluarga dan sejumlah pelayat lainnya, pemirsa. Halo? Halo? Partai Nasdem Surya Paloh beserta istri juga melayat ke kediaman dari almarhum Rahmat Gobel dan diikuti juga oleh sejumlah pelayat lain, termasuk juga sudah kedatangan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang juga ikut melayat di rumah duka sebelum nantinya jenazah dimakamkan di Gorontalo, pemirsa. Tapi kami belum dapat informasi resmi kapan nanti tepatnya jenazah ini akan dimakamkan di Gorontalo. Sementara Rahmat Gobel sendiri, pemirsa, merupakan mantan Menteri Perdagangan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan saat ini juga merupakan anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Dan Rahmat Gobel ini sendiri, pemirsa, meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026, tepatnya pukul 3.20 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Semasa hidupnya, pemirsa, Rahmat Gobel ini dikenal sebagai pengusaha yang memimpin kelompok usaha Gobel selain menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2014. Dan tepatnya pada tahun 2019, Rahmat Gobel menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Gorontalo melalui Partai Nasdem. Hingga saat ini,
belum ada keterangan resmi atau informasi terkait penyebab dari meninggalnya Rahmat Gobel. Namun memang ucapan dan ungkapan bela sungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan politik, dunia usaha, dan juga masyarakat. Oke, siap Bang. Sebagai informasi juga pemirsa bahwa pengusaha nasional sekaligus anggota DPR RI, Rahmat Gobel ini meninggal tepatnya di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta. Dan Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun. Tentu kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, dunia usaha, dan juga dunia politik Indonesia. Dan untuk informasi terkini terkait dengan suasana di rumah duka, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Enrik Samuel. Selamat pagi, Enrik Samuel. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana dan siapa saja tokoh yang sudah datang melayat yang Anda pantau di sana? Ya baik, selamat pagi pemirsa Metro TV. Saat ini memang keadaan khususnya di rumah duka dari almarhumah Bapak Ahmad Gobel ini memang sudah dipenuhi oleh para pelayat yang datang sejak pagi hari. Dan memang sampai dengan saat ini telah banyak tokoh-tokoh pejabat publik yang hadir. Tadi sekitar pukul jam 8 sudah hadir Gubernur DKI almarhumah ya, telah datang tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lalu juga ada dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, dan juga ada Rosan Ruslani serta beberapa pejabat-pejabat lainnya. Dan memang sampai dengan saat ini masih terus berdatangan, dan kondisinya di sini juga dapat saya gambarkan kepada Anda semua di rumah bahwa memang para pelayat ini juga berasalkan dari anggota-anggota DPR, lalu juga ada rekan kerja serta mitra bisnis, dan tentunya di sini di depannya adalah jajaran dari keluarga besar. Dan untuk saat ini juga para pelayat ini masih datang menghampiri keluarga besar dan menyampaikan duka cita. Lalu memang sampai dengan saat ini kami masih menantikan informasi dan juga keputusan lebih lanjut dari keluarga besar terkait dengan prosesi apa saja yang akan dilakukan pasca persemayaman ini. Karena memang tadi juga kami mendapatkan info dari anggota DPR RI, Bapak Eko, bahwa diketahui nantinya ada informasi terkait dengan persemayaman akan dilanjutkan di gedung DPR RI. Dan memang hingga saat ini pukul 8.33 masih terus berdatangan sampai dengan saat ini, karena memang informasi yang diketahui meninggalnya almarhum Pak Rahmat Gobel ini terjadi pada pukul 3.20 hari Jumat ini, dini hari, di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, dan meninggalkan seorang istri, Ibu Retno Damayanti, serta 2 anak. Yang memang kabar ini pertama kali dikeluarkan secara resmi oleh pihak keluarga lewat Instagram pribadi dari Bapak Rahmat Gobel. Dan memang hingga sampai dengan saat ini kami masih terus menunggu, karena tentunya sampai dengan saat ini masih banyak datang para pejabat publik yang kita nantinya akan menunggu informasi resmi seperti apa, apakah akan ada keterangan, dan juga nantinya kita akan coba untuk bertanya ke para pejabat terkait dengan bagaimana kenangan-kenangan mereka dan juga sosok dari Bapak Rahmat Gobel ini tentunya. Sementara kembali ke studio. Ya, Enrik, apakah Anda sudah dapat informasi resmi? Karena ini kami dapat info kalau nantinya akan dimakamkan di Gorontalo. Ini tepatnya akan kapan dimakamkan di Gorontalo? Ya baik, sampai dengan saat ini informasi awal yang kami terima memang masih terkait dengan informasi pemakaman yang berlokasi di Gorontalo, yang merupakan kampung halaman dari almarhum Bapak Rahmat Gobel. Namun terkait dengan nantinya keberangkatannya dengan mekanisme seperti apa, terkait dengan jamnya dan waktunya juga masih akan diputuskan lewat diskusi keluarga besar. Yang tadi kami coba untuk tanyakan kepada salah satu kerabat yang berada di sini, yang memang mengungkapkan bahwa nantinya masih akan memerlukan diskusi keluarga besar
di mana nantinya akan dimakamkan almarhum Bapak Rahmat Gobel ini. Karena memang lewat informasi yang juga berseliweran di sini tadi ada para pejabat di sini seperti yang bisa Anda lihat, juga ada Bapak Victor Laiskodat, dan salah satu politisi dari fraksi Nasdem yang juga memang kerabat dekat atau teman dekat dari Bapak almarhum Rahmat Gobel, yang memang tadi juga kami sempat bertanya kepada para pejabat ini, diketahui beberapa terkait dengan adanya informasi yakni akan dilanjutkan persemayaman di DPR RI, juga ada informasi bahwa nantinya pemakaman akan dilakukan di TPU Makam Pahlawan Kalibata. Namun nantinya kami masih akan terus mengkonfirmasi karena memang sampai dengan saat ini situasi di sini dapat saya informasikan bahwa memang masih banyak pelayat-pelayat yang datang untuk memberikan perpisahan terakhir kepada almarhum Rahmat Gobel. Dan memang sepertinya masih akan lebih banyak lagi terkait karena memang ini masih pagi hari dan sampai saat ini juga para pelayat ini masih terus berdatangan, yang memang situasinya sangat ramai di sini. Seperti yang bisa Anda lihat ke dalam ruangan bahwa situasinya sudah dipenuhi sehingga kami awak media pun juga tidak bisa untuk masuk karena memang sudah sangat penuh untuk kondisi di dalam. Dan ini dikarenakan para pelayat ini ingin melihat bagaimana almarhum untuk terakhir kalinya. Sementara kembali ke studio. Ya, Hendrik, Anda juga mengatakan tadi akan disemayamkan di DPR begitu. Ini secara teknis akan kapan juga ada informasinya, update-nya? Iya baik, kami belum mengetahui secara pasti jamnya karena tadi juga belum diberitahukan oleh politisi Eko. Namun juga sampai dengan saat ini nantinya kami akan terus bertanya terkait dengan seperti apa secara pastinya akan dilakukan prosesi lebih lanjut lagi dari prosesi persemayaman di rumah duka dari almarhum Rahmat Gobel. Dan tentunya nanti kami masih akan terus mengikuti prosesi persemayaman ini sehingga nanti kami akan terus mengabarkan kepada pemirsa di rumah bagaimana prosesi persemayaman hingga pemakaman dari almarhum Bapak Rahmat Gobel. Ya, Hendrik, terkait dengan penyebab meninggal dunianya, apakah Anda sudah berusaha untuk menanyai pihak keluarga atau kolega? Ya, untuk penyebab meninggalnya masih belum diungkapkan memang oleh pihak keluarga, dan sampai dengan saat ini kami masih belum mengetahui secara pasti bagaimana situasi juga terkait mungkin penyebab meninggalnya apakah disebabkan oleh sakit, karena memang almarhum Rahmat Gobel ini kita ketahui bahwa saat ini sudah berusia jelang 64 tahun. Karena memang Bapak Rahmat Gobel ini kelahiran 3 September 1962, yang mana sudah masuk juga kategori lansia karena memang sudah berada di usia 60 tahun, sehingga memang faktor usia juga kemungkinan menjadi penyebab dari meninggalnya almarhum Bapak Rahmat Gobel. Baik, terima kasih. Jurnalis Metro TV, Hendrik Samuel melaporkan langsung dari rumah duka. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kembali kami informasikan bahwa kabar duka datang dari dunia politik dan usaha Indonesia. Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Rahmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat dini hari di Jakarta. Almarhum dikenal sebagai pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Rahmat Gobel meninggal dunia tepatnya pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 3.20 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dan kabar wafatnya dibenarkan oleh Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Rahmat Gobel meninggalkan seorang istri, Retno Damayanti, 2 orang anak, serta keluarga besar. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jalan Supomo, Jakarta Selatan, sebelum dimakamkan nantinya di Gorontalo, pemirsa. Dan semasa hidup,
Rahmat Gobel dikenal sebagai pengusaha yang memimpin kelompok usaha Gobel dan pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014. Lalu sejak 2019 ia menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo melalui Partai Nasdem. Dan hingga saat ini pemirsa seperti yang sudah kami konfirmasi barusan lewat jurnalis kami yang ada di lapangan, belum ada keterangan resmi mengenai apa penyebab meninggalnya Rahmat Gobel. Namun ucapan bela sungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan politik, dunia usaha, dan juga masyarakat. Tadi kami juga sempat tampilkan visual sejumlah tokoh nasional yang juga hadir, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang juga sudah terlihat hadir di rumah duka. Kemudian diikuti juga ada Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan juga ada sejumlah politisi dari Partai Nasdem yang juga sudah terlihat hadir di rumah duka. Informasinya tadi menurut laporan jurnalis Metro TV Enik Samuel di rumah duka juga nantinya akan disemayamkan jenazah dari Rahmat Gobel ini di DPR RI, tapi belum tahu kapan nanti tepatnya waktunya akan disemayamkan. Sementara untuk juga pertanyaan kapan nantinya akan dibawa dan dimakamkan di Gorontalo, kami juga masih berusaha untuk mencari informasi terkait dengan hal tersebut. Namun informasi terkininya nantinya akan dimakamkan di Gorontalo, yang mana Gorontalo ini adalah kampung halaman dari Rahmat Gobel. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang saat ini juga masih. Pemirsa, kalau membahas kiprah seorang Rahmat Gobel, tidak hanya di dunia politik, tapi sebagai pengusaha, Rahmat Gobel ini juga memiliki perjalanan panjang, di mana pada 2017 sampai dengan 2019, ia pernah diangkat menjadi utusan khusus Presiden untuk Jepang, guna memperkuat hubungan ekonomi dan juga investasi antara Indonesia dan Jepang. Kemudian pada pemilu 2019, Rahmat Gobel terpilih menjadi anggota DPR RI dari pemilihan Gorontalo setelah memperoleh 146.067 suara, yang kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi Partai Nasdem. Dan selama menjadi legislator, pemirsa, Rahmat Gobel aktif mendorong penguatan industri manufaktur nasional, kemudian peningkatan investasi, kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selain di pemerintahan dan di sektor usaha, pemirsa, Rahmat Gobel juga memiliki kiprah di dunia olahraga nasional. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Harian Organisasi Pencaksilat dan berperan untuk mempromosikan olahraga bela diri hingga dikenal di berbagai negara di Eropa dan juga Afrika. Selain itu, Rahmat Gobel juga dipercaya sebagai Ketua Harian Panitia Penyelenggara SEA Games Indonesia atau INASOC dan menunjukkan keterlibatannya dalam pengembangan olahraga nasional. Sementara untuk kampung halamannya sendiri, pemirsa, Rahmat Gobel dikenal memberikan berbagai kontribusi di bidang ekonomi, sosial, dan juga masyarakat, khususnya untuk masyarakat Gorontalo, hingga akhirnya masyarakat Gorontalo menganugerahkan gelar Ti Bulilango Hunggia, yang berarti pemberi cahaya negeri. Dan gelar tersebut menjadi simbol penghormatan pemirsa atas dedikasinya dalam membangun daerah asal, sekaligus memperjuangkan kemajuan masyarakat Gorontalo, baik melalui dunia usaha maupun pengabdiannya di pemerintah dan juga DPR RI. Pemirsa, kami informasikan kembali, saat ini visual yang Anda saksikan adalah kediaman dari Rahmat Gobel, pemirsa, politisi dan juga pengusaha Indonesia
yang meninggal dunia pada Jumat dini hari, pemirsa, di RS Tebet, Jakarta. Dan saat ini terlihat sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pengusaha, juga ikut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada sosok Rahmat Gobel. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwasanya nanti jenazah Rahmat Gobel tidak hanya disemayamkan di rumah duka ini, tapi juga nantinya akan dibawa ke gedung DPR RI sebelum akhirnya dimakamkan di Gorontalo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.